Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kasyafal kurab wa a'azza man qama'an nufusa wa man sahar. Summa salatu ma'assalami 'alan nabi khairil anami wa khairi badrin qad zahar. Wal ali wa sahbil ula zafarul mafakhir fakhran tajadu bihi bahran wa bar. Summa ila hadratina bil mustafa sayyidina Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa nakhusu khususan ila walidina wa li jami'i masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina khususan ila al-alim al-alama syekhna wa witanara al-bantani wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim syai'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita bisa mengkaji kembali kitab Tafsir Munir. Tapi sebelum kita memulai kembali pengajian kitab Tafsir Munir ini, saya mau mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim minal a'idin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Semoga apa yang ibadah yang sudah kita lakukan di bulan puasa kemarin dan juga tahun ini khususnya itu diterima oleh Allah dan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Dan saya pun juga secara pribadi mohon untuk dibukakan pintu maaf jika selama dalam membaca atau menjelaskan kajian ini mungkin saja ada beberapa kata yang bisa saja mungkin ada yang merasa tersinggung atau ada kesalahan, maka saya pun juga mohon dibukakan pintu maaf. Nah, untuk itu selanjutnya sekarang kita lanjutkan kembali pengajian kitab Tafsir Munir kita. Kemarin terhenti di ayat yang ke-187 dari surat Al-Baqarah. Kemarin ayat yang ke-187 pun juga masih belum tuntas kita bahas karena masih ada sepotong bagian yang belum kita kaji dan akan kita lanjutkan pada malam ini. Nanti kita akan lanjut dimulai dari kalimat wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajidi. Tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Ini ayat yang ke-187 yang akan kita kaji pada malam hari ini. Bukan ayatnya ini, maksud potongan ayat yang belum selesai kita bahas pada minggu lalu. Kemudian nanti kita akan lanjutkan ke ayat yang ke-188 yang berbunyi wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami li ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Insyaallah ayat ini akan kita kaji pada pertemuan kita kali ini. Mungkin langsung saja kita kepada kitab tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa fi kitabihi wa fid darini amin. Allahumma yassir lana wa la tu'asir alaina ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tubashiruhunna ay la tujami'uhunna lailan wa naharon wa antum akifuna ay makisuna fil masajidi biniyatil i'tikafi litaqarrubi ilallahi ta'ala. Wala tubashiruhunna, dan janganlah kalian menggauli hunna akan mereka, para nisaikum, atau di sini para istri dan juga para wanita atau budak perempuan yang memang dimiliki. Tapi kan sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan, apalagi dengan kesepakatan dunia internasional
bahwasanya sekarang sistem perbudakan itu sudah dihapuskan. Jadi setiap manusia yang lahir ke dunia ini, mereka sudah secara otomatis menyandang status merdeka. Jadi sekarang wala tubasyiruhunna ini ya kita maknai janganlah kalian menggauli para istri. Maksud di sini hunna ini kembalinya kepada para istri, mereka maksud di sini. Dan janganlah kalian menggauli hunna terhadap mereka, maksudnya para istri atau nisaikum. Aila tujami'uhunna, artinya la tujami'uhunna, janganlah kalian menjima hunna terhadap mereka lailan, pada waktu malam, wa naharon, dan juga waktu siang. Wa antum akifuna, dan padahal atau dalam keadaan kalian akifuna, orang-orang yang sedang beriktikaf. Aimakisuna artinya orang-orang yang sedang berdiam diri fil masajidi, di dalam masjid-masjid. Biniyatil i'tikafi, dengan niat i'tikaf, litaqarrubi ilallahi ta'ala, untuk mendekatkan diri ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Ayat ini melarang kepada kita untuk tidak menggauli istri-istri kita atau wanita-wanita yang berada di dalam status kepemilikannya sebagai seorang budak perempuan yang kita miliki. Ingat sekali lagi dengan catatan, ini sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan di zaman dunia modern ini. Jadi persis untuk saat ini difahami bahwasanya kita tidak diperbolehkan. Pada ayat ini kita fahami yang tidak diperbolehkan itu adalah mensetubuhi istri-istri kita baik di waktu malam dan juga di waktu siang pada saat kita sedang beriktikaf di dalam masjid. Kenapa? Tilka, lanjutannya, tilka ail mubasyaratu hududullahi ay maksiyatullahi fala taqrabuha. Tilka, adapun yang demikian itu mubasyarah, ail mubasyaratu artinya mubasyarah, maksudnya menggauli istri. Hududullahi itu adalah larangan-larangan Allah. Ai maksiyatullahi artinya maksiat terhadap Allah. Fala taqrabuha, maka janganlah taqrabu, kalian mendekati akannya hududullahi. Ai fala taqrabul maksiyata, ai artinya fala, maka janganlah taqrabu, kalian mendekati al maksiyata, akan maksiat. Watruku, dan tinggalkanlah oleh kalian mubasyaratan nisa'i lailan wa naharon hatta tafrugu minal i'tikafi. Watruku, dan tinggalkanlah oleh kalian mubasyaratan nisa'i, akan menggaulinya wanita atau akan menggaulinya para wanita lailan di waktu malam, wa naharon, dan juga di waktu siang, hatta, hingga sampai tafrugu, kalian selesai minal i'tikafi, daripada i'tikaf. Ini adalah larangan Allah yang memang secara tegas langsung dinyatakan di dalam ayat ini untuk tidak kita mendekati istri-istri kita pada saat kita sedang beriktikaf. Nah, kapan larangan ini selesai? Selesainya larangan ini hingga sampai kita menyelesaikan iktikaf itu sendiri. Kalau sudah selesai iktikaf, baru kita boleh mensetubuhi atau menggauli istri kita. Kadzalika ay hakadza yubayyinullahu ayatihi ay amrihi wa nahyihi linnasi. Kadzalika, yang seperti demikian itu tabyin, penjelas. Ay hakadza artinya demikianlah tabyin, penjelas. Yubayyinullahu ayatihi, yubayyinu menerangkan Allah ayatihi terhadap ayat-ayatnya. Ay amrihi artinya terhadap Allah menjelaskan terhadap perintahnya. Ini ya. Ay amrohu wa nahyahu gitu. Ay amrohu wa nahyahu artinya Allah menerangkan terhadap perintahnya, wa nahyahu, dan larangannya Allah linnasi, terhadap manusia. Jadi seperti itulah Allah menerangkan ayat-ayatnya. Maksudnya menerangkan apa-apa yang sudah Allah perintahkan dan apa yang sudah Allah larang. Linnasi, terhadap manusia. Awil makna, atau maknanya kama bayanallahu ma amarakum bihi wa nahakum anhu kadzalika yubayyinu sa'ira adillatihi ala dinihi.
awil makna atau makna yang lainnya, kama bayyanallahu sebagaimana Allah telah menerangkan, ma amarakum bihi apa yang Allah telah perintahkan kepada kalian bihi dengannya, ma wa nahakum anhu dan apa yang telah Allah larang terhadap kalian anhu daripadanya, ma kadzalika yubayyinu sa'ira adillatihi ala dinihi. Kadzalika maka seperti yang demikian itu pula lah yubayyinu sa'ira adillatihi Allah telah menerangkan sa'ira adillatihi terhadap kesemua dalil-dalilnya Allah ala dinihi atas perkara agamanya Allah. Jadi seperti demikianlah Allah telah melarang, telah menjelaskan kepada kita semua terkait tentang ayat-ayatnya, terkait tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara agama, baik yang berkaitan dengan perkara larangan dan yang berkaitan dengan perkara perintah. Apa tujuannya? La'allahum yattaquna, agar supaya mereka para manusia yattaquna mereka itu bertakwa. Artinya likayattaku maksiatallahi, agar supaya yattaku mereka takut maksiatallahi terhadap maksiat kepada Allah. Jadi Allah menerangkan ayat-ayatnya, menerangkan segala perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah larangan dan juga perintah. Tujuannya supaya para hambanya itu menjadi hamba yang bertakwa. Kalau memang Allah sudah memerintahkan sesuatu, ya kerjakan semampunya. Seandainya Allah sudah melarang sesuatu, maka kita harus berusaha keras untuk menjauhkan diri daripadanya. Itu takwa. Jadi takwa itu ya sebenarnya mudah sih, simple. Cuman 2 syaratnya. Syarat yang pertama itu dia menjalankan perintahnya, yang kedua menjauhi larangannya. Selesai dia sudah dikatakan sebagai orang yang bertakwa jika sudah mampu mengerjakan 2 ini. Jadi syaratnya itu enggak rumit-rumit amat, cuman pelaksanaannya yang susah ya untuk menjadi seorang yang bertakwa ini. Jadi syarat orang bertakwa 2. Ya cuma mengerjakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan diri dari apa yang sudah dilarang oleh Allah. Ya insya Allah itu akan menjadi orang yang bertakwa jika kita sudah mampu melakukan 2 hal itu tadi. Nah kemudian asbabun nuzulnya, nazalat hadhil ayatu fi haqqi nafari min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib wa Ammar bin Yasir wa ghairihima. Nazalat turun hadhil ayatu, ayat ini. Ada juga yang membaca nuzilat hadhil ayatu fi haqqi nafarin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi haqqi di dalam haknya atau di dalam kejadian dari segolongan, nafarin ini segolongan min ashabin nabi dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib, yakni adalah Ali bin Abi Thalib, wa Ammar bin Yasir dan juga Ammar bin Yasir, wa ghairihima dan juga selain daripada keduanya ini, Ali bin Abi Thalib dan juga Ammar bin Yasir. Fakanu mu'takifina fil masjidi fayatuna ila ahalihim idhahtaju wa yujami'una nisa'ahum wa yagtasiluna fayarji'una ilal masjidi. Fakanu maka dahulu mereka para sahabat itu mu'takifina, mereka adalah orang-orang yang melakukan iktikaf fil masjidi di dalam masjid. Fayatuna kemudian mereka mendatangi ila ahalihim terhadap para ahli-ahlinya mereka. Maksud ahli di sini adalah perempuan-perempuan mereka. Jadi para istri dan juga para budak ya yang dahulu mereka miliki. Idzahtaju jika mereka merasa butuh atau berhajat. Wa yujami'una dan mereka menjima nisa'ahum terhadap nisa mereka, terhadap wanita-wanita mereka. Itu tadi ya, kalau zaman dulu masih ada budak. Jadi ya nisa'ahum di sini bisa dimaknai 2, bisa berarti istri dan juga bisa berarti budak wanita yang mereka miliki. Wa yagtasiluna kemudian mereka mandi hadas besar, fayarji'una kemudian mereka kembali ilal masjidi kepada masjid. Fanahahumullahu an zalika kemudian Allah melarang hum terhadap mereka. Fanahahumullahu kemudian Allah melarang hum terhadap mereka anzalika dari yang demikian itu kejadian. Maksudnya dari yang demikian itu keadaan itu ya, maksudnya kelakuan itu. Jadi ternyata ayat ini dulu turun
pada saat ketika di mana para sahabat Nabi ini mereka melakukan iktikaf di dalam masjid, kemudian mereka mendatangi istri-istri mereka ketika mereka ini merasa butuh. Jadi yang gak cuma istri sih, ya para budak yang mereka punyai. Jadi ketika mereka sedang beriktikaf kemudian muncul gejolak syahwat. Jadi ingat ya, gejolak syahwat ini sesuatu hal yang manusiawi. Semua manusia pasti punya ini. Nah, ini adalah fitrah manusia. Meskipun sahabat ya sama, sahabat pun juga sama, memiliki fitrah yang sama sebagaimana manusia pada umumnya. Jadi mereka ini ketika berhajat untuk melakukan hubungan suami istri pada saat iktikaf, ya mereka pulang kemudian mereka mendatangi wanita-wanita mereka, mendatangi istri mereka atau mendatangi budak mereka bagi yang memiliki, dan mereka menjima. Setelah itu mereka mandi. Nah setelah mereka mandi hadas besar selesai, mereka balik lagi ke masjid untuk melanjutkan iktikaf mereka. Nah ternyata hal yang seperti ini akhirnya dilarang oleh Allah. Jadi ternyata ayat ini dulu turun dalam kondisi yang seperti itu. Pada awalnya itu ya para sahabat terbiasa ketika lagi dalam iktikaf muncul gejolak syahwat, pulang ke rumah, kemudian dia menuntaskan syahwatnya dengan perempuan-perempuan yang mereka miliki atau juga dengan para istri mereka. Setelah itu mereka mandi hadas besar, balik lagi ke masjid. Nah, akhirnya Allah larang kegiatan mereka ini atau kelakuan mereka ini dengan turunnya ayat ini. Seperti itu ya kisahnya ternyata. Nah, ini asbabun nuzulnya cuma satu kalau di sini ya. Saya belum sempat cross check lagi di tempat yang lain atau di kitab yang lain, tapi inilah yang bisa kita pahami dari apa yang dicatat oleh Syekh Nawawi Tanar Al-Bantani. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Nah, ini beda lagi, ini sudah ayat baru. Ayat yang ke 188 ini ya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Ini kisah, sudah beda cerita lagi ya, sudah beda penjelasan lagi. Wala ta'kulu, dan janganlah kalian makan amwalakum akan harta-harta kalian bainakum di antara kalian bil batili dengan cara yang batil. Ay la ya'khudhu ba'dukum mala ba'din bit tariqil harami syar'an. Ay artinya la ya'khudhu, janganlah mengambil ba'dukum sebagian daripada kalian mala ba'din terhadap harta atau akan harta ba'din sebagian yang lain bit tariqil harami syar'an dengan jalan yang haram syar'an menurut syara atau menurut syariat. Allah sekarang memberikan larangan selanjutnya. Janganlah kalian memakan harta-harta sebagian di antara kalian dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak halal, artinya dengan cara yang haram, yang tidak sesuai dengan syariat perintah agama. Ini larangan. Tidak boleh kita untuk mengambil harta dari saudara-saudara kita atau orang lain dengan cara yang haram. Watu dulu biha ilal hukami litakulu farikon min amwalin nasi bil ismi. Watu dulu ini ada atofnya kepada la takulu ya. Watu dulu, dan janganlah kalian memberi. Watu dulu, dan janganlah kalian memberi biha dengannya amwalakum, dengan harta-harta kalian, ilal hukami kepada para hakim, hakim litakulu farikon min amwalin nasi bil ismi, litakulu agar kalian memakan farikon akan sebagian min amwalin nasi dari sebagian harta-harta orang-orang bil ismi dengan cara dosa. Ai artinya wala tadkhulu bil amwali ilal hukami litakhudhu jumlatan min amwalin nasi mutalabisina bil ismi ai bil halfil kadhibi. Ai artinya wala tadkhulu, dan janganlah kalian masuk bil amwali dengan membawa harta ilal hukami kepada para hakim, litakhudhu dengan tujuan untuk kalian mengambil atau agar kalian mengambil jumlatan akan sejumlah min amwalin nasi dari harta-harta, dari sebagian harta-hartanya manusia
Mutalabbisina bil ismi, dalam keadaan kalian terlibat bil ismi dengan dosa. Ai bil halfil kadhibi, artinya dengan sumpah al kadhibi yang dusta. Wa antum ta'lamuna, wa antum ta'lamun, dan padahal adapun kalian ta'lamuna, kalian orang-orang yang mengetahui. Annakum mubtiluna, annakum sesungguhnya kalian, mubtiluna itu orang-orang yang batal. Ini kita lanjutkan dulu ya, baru nanti saya jelaskan. Fal iqdamu alal qabihi ma'al ilmi bikubhihi akbahu. Fal iqdamu, maka adapun mendatangi, maka adapun datang ya, alal qabihi, atas suatu perbuatan yang buruk, ma'al ilmi, bersamaan dengan tahu, bikubhihi, dengan keburukannya sesuatu itu, akbahu, maka itu lebih buruk. Wa sahibuhu bitaubihi ahakku, dan adapun orang yang melakukan perbuatan buruk bitaubihi, dengan ia dicela, ahakku, itu jauh lebih berhak. Nah, ini saya jelaskan dulu gini. Watudlu biha, maksudnya di sini adalah jangan kalian memberi dengan harta-harta kalian kepada para hakim. Ini maksud memberi di sini adalah menyogok ya. Jadi watudlu biha ilal hukami, maksudnya di sini adalah larangan untuk kita menyogok atau memberi kepada para hakim harta-harta yang kita punya. Kemudian tujuannya kita memberi hakim tersebut dengan harta yang kita miliki, tujuannya supaya kita ini nanti mudah untuk mengambil sebagian harta orang-orang lainnya. Maka hal itu adalah sesuatu yang dilarang, dan itu adalah perbuatan dosa. Jadi kita dilarang memberikan hakim hadiah apapun dengan tujuan untuk supaya perkara kita itu nanti dimudahkan, agar kita nanti dapat mudah mengambil harta orang lain dengan cara yang seperti itu. Dan itu adalah perbuatan dosa, dan itu adalah perbuatan yang zalim. Kemudian kalau di tafsirannya di sini, maka di sini lebih jelas lagi, wala tadkhulu bil amwali ilal hukami, janganlah kalian masuk ke rumah-rumah hakim atau ke tempat kerja hakim atau dimanapun sajalah kalian menemukan hakim yang sedang akan memutus perkara kita. Jangan kita masuk ke tempat mereka yang sedang bekerja terkait tentang perkara yang sedang kita ajukan kepada mereka. Jangan masuk membawa harta-harta. Tujuannya ya untuk sebagai suap, supaya kita mudah untuk mengambil sebagian harta orang lain yang berperkara dengan kita, dengan sebab kita memberikan uang sogokan itu, dan itu adalah sesuatu yang terlarang. Tapi di sini ada juga yang mengatakan al-ismi di sini maksudnya dengan sumpah yang dusta. Jadi hakimnya sudah disogok, kemudian juga sudah disogok, kemudian juga dia melakukan sumpah dusta di hadapan hakim tersebut. Ini sesuatu yang terlarang untuk kita lakukan ketika kita sedang berperkara terhadap seseorang. Maka tidak boleh kita mendekati hakim dengan membawa hadiah. Kalau zaman sekarang ini ya uang suap lah, sebutnya dengan uang suap. Makanya suap itu sesuatu hal yang dilarang di dalam agama. Nah, padahal kita tahu bahwasanya hal itu tuh sesuatu yang batil, jadi nggak boleh kita melakukan suap lah, melakukan sogokan kepada para hakim yang sedang berusaha untuk memutus perkara yang sedang kita berperkara di dalamnya. Fal iqdamu alal qabih ma'al ilmi bikubhihi akbahu. Jadi mendatangi suatu perkara yang buruk padahal kita tahu bahwasanya itu adalah sesuatu yang buruk, atau padahal kita tahu dengan keburukannya perkara tersebut, maka itu pun juga akan bertambah keburukannya untuk kita. Kalau orang yang nggak tahu dia melakukan suatu keburukan, ya karena dia nggak tahu ya tetap dia mendapatkan dosa, tetapi ya dosanya tidak sebesar seperti orang yang tahu terhadap suatu perbuatan buruk tapi dia tetap kerjakan. Beda, karena ya dia orang yang tahu terhadap perbuatan buruk dan dia melakukan perbuatan buruk, dosanya itu dua. Yang pertama dia melakukan perbuatan dosa, perbuatan buruk. Yang kedua dia sudah tahu bahwasanya itu perbuatan buruk tapi dia tetap lakukan. Jadi double di situ.
Nah, orang yang wasahibuhu bitaubihi ahakku. Nah, si pelaku yang melakukan suatu perbuatan buruk, yaitu untuk mendapatkan celaan, dia itu ya ahakku, dia lebih berhak untuk bisa mendapatkan celaan. Ini saya ingin berkata ya seperti ini ya. Kita tahu sih bahwasanya menggunjing orang itu suatu perbuatan dosa. Menggunjing orang itu suatu perbuatan dosa ya. Mencela orang juga sama, nggak bagus juga. Nggak boleh kita mencela orang pada dasarnya. Tetapi di masyarakat, di dalam suatu masyarakat tertentu, kadang-kadang mereka itu yang mereka khawatirkan untuk melakukan suatu perbuatan buruk itu bukanlah jeruji besi. Melainkan yang paling mereka khawatirkan itu adalah celaan dari tetangga-tetangga, dari mulut-mulut orang lain. Jadi ini semacam kayak sanksi sosial. Jadi orang yang di satu kampung menggunjing itu, meskipun kita harus tahu bahwasanya itu adalah perbuatan dosa, tapi ternyata di samping itu pun juga mengandung sebuah manfaat. Manfaatnya apa? Karena jadi masyarakat itu memiliki semacam polisi ya, semacam polisi yang dalam pengertian bukan polisi yang sesungguhnya. Karena masyarakat itu yang dia khawatirkan itu adalah mulut tetangganya. Jadi mereka melakukan perbuatan dosa, mereka takut untuk melakukan perbuatan dosa bukan dikarenakan, kadang-kadang ada saja sih orang yang mereka takut melakukan perbuatan buruk bukan dikarenakan karena itu dosa, tapi karena takut mendapatkan gunjingan dari masyarakat. Jadi ternyata gunjingan masyarakat ini dia memiliki peran sebagai pengendalian sosial atau pengendali sosial di masyarakat. Coba kita bayangkan saja kalau seandainya semua orang itu bersifat apatis, acuh tak acuh saja terhadap tetangganya. Ya seperti masyarakat di kota-kota besar ya, atau di komplek-komplek, di perumahan-perumahan elit, yang antara satu tetangga dengan tetangganya saja kadang-kadang nggak kenal dan nggak saling tegur sapa. Tetangganya mau melakukan apa saja ya dianggap itu bukan urusannya. Akhirnya ya mohon maaf ya, banyak kita lihat ya di kota-kota besar itu orang enak melakukan apa saja, bebas untuk melakukan apa saja. Beda dengan halnya orang yang tinggal di kampung. Ya orang yang tinggal di kampung ya dia nggak negor aja dengan orang yang lebih tua, atau nggak negor saja dengan orang yang ketika dia berpapasan bertemu di jalan dia nggak negor, itu jadi gunjingan juga di masyarakat. Sehingga perilaku sopan santun, perilaku yang baik di masyarakat pedesaan itu akan jauh lebih terasa kita temukan, atau akan jauh lebih mudah kita temukan dikarenakan memang mereka ini memiliki semacam sebuah pengendali sosial. Ya salah satu pengendali sosial itu adalah mulut-mulut tetangga itu sendiri. Jadi meskipun kita pahami menggunjing orang itu dosa, gosip itu dosa, tapi di samping itu juga ternyata ada manfaat di balik itu. Akhirnya masyarakat itu takut untuk melakukan perbuatan buruk, untuk melakukan sebuah perbuatan yang tidak sesuai dengan norma adat masyarakat setempat, ya dikarenakan karena mulut tetangga itu. Jadi sebagian orang itu ada yang dia takut melakukan perbuatan buruk bukan karena lantaran takut dosa, tapi karena lantaran takut dia digunjing oleh tetangganya sendiri. Nah, ini tapi hanya sekedar ini saja, hanya sekedar ya ulasan-ulasan mentah ya berkaitan dengan masalah gunjingan itu. Tapi tetap ya kita harus mengetahui atau kita harus pahami, yakini bahwa saya menggunjing itu dosa. Di samping memang tetap ada manfaatnya daripada menggunjing itu sendiri. Ruwiya diriwayatkan anna Abdana bin al-Aus Aswa al-Hadrami idda'a ala Imri'il Qaisi al-Kindi kit'ata ardin walam yakun lahu bayyinatun. Ruwiya diriwayatkan anna Abdana bin al-Aswa, sesungguhnya Abdan bin al-Aswa al-Hadrami, idda'a dia mengaku atau dia mendakwa, maksudnya ini mengklaim ya, idda'a dia mengklaim ala Imri'il Qais Al-Kindi atas Imri'il Qais Al-Kindi kit'ata ardin akan sebidang tanah walam yakun lahu bainatun dan tidak ada lahu baginya
Abadan bin al-Aswa bayinatun, bukti, atau bisa juga bermakna saksi. Fahakama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka memutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi an yuhallifa imra'al qais, dengan hendaknya Nabi memerintahkan untuk bersumpah, atau dengan hendaknya Nabi mengambil sumpah Imra'al Qais terhadap Imra'al Qais. Fahamma bil halfi, kemudian bermaksud Imra'al Qais bil halfi dengan bersumpah itu tadi. Faqra'a alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian membaca alaihi, atasnya Imra'al Qais, Rasulullah. Ini di sini failnya ya. Faqra, kemudian membaca alaihi, atas Imra'al Qais, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalilan. Innal ladzina, ini ayat ya, sebuah ayat. Jadi Nabi kemudian membacakan satu potongan ayat. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yashtaruna, mereka membeli bi ahdillahi, terhadap janji dengan janji Allah, wa aimanihim, dan sumpah-sumpahnya mereka, samanan qalilan, dengan harga yang sedikit. Ini ada lanjutannya nih, tapi saya belum sempat cari lanjutannya nih. Fartada, kemudian menolaklah atau menjadi enggan untuk bersumpah. Fartada, kemudian merasa enggan si Imrul Qais, atau tidak jadi, anil yamini, daripada melakukan sumpah. Wa qarra, dan dia menetapkan, mengakui, ya Imrul Qais ini mengakui, bil haqqi, dengan sesuatu yang hak. Wasallamal ardo, dan dia menyerahkan, maksudnya Imrul Qais ini menyerahkan al ardo, akan sebidang tanah, ila abadana, terhadap abadan. Fanazalat hadhil ayatu, maka turunlah hadhil ayatu, ayat ini. Oh, jadi kisahnya begini. Satu riwayat mengatakan bahwasanya dulu ada seorang sahabat yang bernama Abadan bin al-Aswa. Dia ini pernah mengklaim suatu bidang tanah yang sekarang sedang berada di dalam kepemilikannya Imrul Qais. Jadi dia mengklaim bahwasanya ada tanah milik dia yang diaku oleh Imrul Qais sebagai miliknya Imrul Qais ini tadi. Nah, kemudian dia sepertinya dia meminta untuk Imrul Qais itu menyerahkan tanah miliknya Abadan bin al-Aswa di hadapan Rasulullah. Tapi sayangnya Abadan ini nggak punya bukti bahwasanya, atau nggak punya saksi bahwasanya tanah yang sedang digarap atau dikuasai oleh Imrul Qais ini adalah tanah miliknya Abadan. Kamu punya bukti nggak, Abadan, kalau seandainya bahwasanya tanah yang sedang saat ini dikuasai oleh Imrul Qais ini adalah tanah kamu? Tapi akhirnya Abadan, saya nggak punya bukti ya Rasul. Maka karena terjadi cekcok, maka akhirnya Rasulullah memutuskan kepada Imrul Qais yang mengaku bahwasanya itu adalah tanah hak mutlak miliknya, bukan miliknya Abadan. Nabi memutuskan untuk si Imrul Qais ini agar bersumpah bahwasanya itu memang benar tanah miliknya Imrul Qais, bukan miliknya Abadan sebagaimana apa yang diklaim oleh Abadan. Jadi ini ribut-ribut masalah tanah. Jadi Abadan ngaku tanah yang berada di bawah kepenguasaannya Imrul Qais itu adalah miliknya, sedangkan Imrul Qais pun juga mengaku bahwasanya ini adalah milik pribadi dirinya. Akhirnya Nabi memerintahkan kepada Imrul Qais, ya sudah, karena memang Abadan itu nggak punya bukti bahwasanya, atau nggak punya saksi bahwa tanah itu adalah tanahnya milik Abadan, maka Imrul Qais bersumpahlah, disuruh bersumpah oleh Nabi untuk meyakinkan Nabi bahwasanya itu memang benar tanah milik Imrul Qais. Tetapi sebelum bersumpah, Nabi ini membacakan ayat di hadapan Imrul Qais. Ayatnya ini ya kira-kira maknanya itu adalah orang-orang yang membeli atau menukar dengan janji Allah dan sumpah-sumpah palsu mereka dengan harga yang sedikit, dengan harga yang hina lah, dengan harga yang sedikit. Ini satu ayat ya, satu ayat. Nah, tapi saya tadi belum sempat cross check ayatnya ini. Yang jelas ayat ini adalah semacam kayak ancaman, sebuah ancaman. Jadi akhirnya dengan adanya Nabi membacakan ayat ini, Imrul Qais tersadar dan dia takut
Tadi dia niatnya ingin bersumpah, tapi karena dia sadar bahwa ini sebenarnya tanahnya tanah abdan, dia mah cuma sekedar sekedar yang ngambil lah secara tidak benar lah. Akhirnya ketika dia mau bersumpah, setelah dibacakan ayat tersebut oleh Nabi, hatinya luluh, bergetar jiwanya. Ini salah satu ciri orang beriman ya, seperti itu. Dibacakan ayat-ayat Allah, bergetarlah hatinya, dan dia nggak jadi bersumpah. Fartada'a, maka dia berhenti untuk fartada'a anil yamin. Maka Imril Qais ini berhenti, nggak jadi dia untuk bersumpah. Dan akhirnya dia mengaku bahwasanya tanah yang dia garap ini itu adalah miliknya Abdan. Akhirnya dia menyerahkan tanah itu kepada Abdan. Turunlah ayat ini. Jadi turunlah ayat wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa antum wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili sampai seterusnya ini. Wa tudlu biha ilal hukam li ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Turunlah ayat ini berkenaan dengan kisahnya Abdan bin Al-Aswa dan juga Imri'il Qais. Kemudian waruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini ada riwayat yang lain, annahu sesungguhnya Abu Hurairah qala dia berkata, qala Abu Hurairah berkata, ikhtasama rajulani ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam alimun bil khusumati wa jahilun biha. Ikhtasama saling berdebat atau telah berdebat, bertengkar, cekcok lah. Rajulani dua orang ilan Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alimun pertama orang yang tahu bil khusumati dengan masalah perdebatan itu, bil khusumati dengan perdebatan, dengan percekcokan, wajahilun dan orang yang nggak tahu, orang yang bodoh biha dengannya khusumah. Faqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menetapkan atau memutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian memutus perdebatan tersebut lil alimi, kepada orang yang alim, kepada orang yang tahu, kepada orang yang faham. Faqala man kudiya alaihi, kemudian berkata man, orang yang kudiya alaihi, dia diputus kalah. Ini orang yang kudiya alaihi ini maksudnya diputus kalah, diputus kalah dalam gugatan ini ya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dia berkata begini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walladzi la ilaha illa huwa inni muhikkun, walladzi dan demi zat yang la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan illa huwa kecuali dia, ini sesungguhnya aku muhikkun, itu orang yang benar. Faqala, kemudian berkata ya si alim, orang yang menang ya, diputus Nabi, dia sebagai orang yang menang. In syi'ta, jika kamu mau, u'awiduhu, aku akan mengulanginya. Fa'awadahu, kemudian awada, mengulangi. Di sini mengulanginya ini mengulangi perdebatan itu tadi ya, mengulangi perdebatan. In syi'ta, jika kamu mau, ini kata orang yang menang tadi itu, si alim, orang yang menang, u'awiduhu, aku akan mengulanginya, mengulangi perdebatan itu lagi. Fa'awadahu, kemudian diulangi lagi lah perdebatan itu terhadapnya si jahil. Faqadha, maka Nabi atau kemudian Nabi menetapkan lil alimi, kepada orang yang alim. Faqala al-maqdiyu alaihi, faqala al-maqdiyu alaihi misla ma qala awalan. Faqala, kemudian berkata al-maqdiyu alaihi, orang yang diputus kalah, misla ma qala awalan, seperti apa yang telah dia katakan awalan, di awal. Jadi dia berkata lagi, orang yang kalah ini, ya Nabi, sungguh demi zat yang tidak ada Tuhan selain daripada dia, saya ini orang yang benar gitu. Summa awadahu salisan, kemudian awadahu, orang yang menang ini mengulangi lagi perdebatan terhadap si orang yang jahil
salisan, yang ketiga kali. Summa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, manik tato'a haqqam ri'in muslimin bi khusumatihi fa innama iktato'a kit'atan minan nari. Manik tato'a, siapa saja yang mengambil haqqa imri'in muslimin, akan haknya seorang muslim, bi khusumatihi, dengan pertengkarannya, fa innama iktato'a, maka sesungguhnya atau maka hanya saja ia telah mengambil kit'atan minan nari, akan sebidang lahan minan nari, daripada api neraka, daripada neraka. Faqala al-alimu maqdiyulahu, kemudian berkata al-alimu, orang yang alim, al-maqdiyulahu, yang diputus menang, maqdiyulah, orang yang diputus menang. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innal haqqa haqqahu, sesungguhnya ya orang yang benar, atau sesungguhnya yang haqqahu itu adalah kebenarannya dia, kebenarannya si jahil. Faqala, kemudian berkata atau bersabda Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, manik tato'a bi khusumatihi wajadalihi haqqa ghairihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Manik tato'a, siapa saja iktato'a, yang dia mengambil bi khusumatihi, dengan perdebatannya, pertengkarannya, wajadalihi, dan sama ya, perdebatannya, percekcokannya, pertentangannya, haqqa ghairihi, akan haknya orang lain, falyatabawwa, maka hendaknya dia menyiapkan maq'adahu, tempat duduknya, minan nari, dari neraka. Wa makna iktato'a ay akhoda, wa makna, dan adapun makna lafad iktato'a ay akhoda. Jadi ini kisahnya mirip-mirip dengan kisah yang pertama, tapi ini disampaikan oleh Abu Hurairah bahwasanya dulu pernah ada dua orang yang saling berdebat. Satu orang yang pandai dengan pandai bersilat lidah lah, ini alim lah, orang yang paham lah, orang yang ngerti, orang yang pinter dengan khusuma, dengan perdebatannya itu. Dan satu lagi orang yang bodoh, ya mungkin dia nggak terlalu bisa pandai bicara, ya pokoknya orang-orang bodoh gitulah, nggak pandai bicara. Nah kemudian Nabi, dua orang ini ya, tadi dua orang yang sedang bertengkar ini datang kepada Nabi. Nah Nabi memutus suatu perkara yang baik ini kepada orang yang alim itu tadi. Sini sih nggak dijelaskan perkaranya itu apa, cuma yang jelas Nabi memutus perkara ini dimenangkan si orang yang alim. Nah akhirnya si orang yang jahil, orang yang bodoh itu tadi, dia berkata kepada Nabi, ya Rasul, sungguh demi Allah, demi zat yang tidak ada Tuhan selain daripada dia, sesungguhnya yang benar itu adalah saya, bukan dia. Dia itu kan menang karena dia pintar ngomong saja, pintar bersilat lidah saja. Jadi sebenarnya saya kalah bukan karena saya salah, tetapi saya kalah ya karena saya nggak bisa bicara sebagaimana bicaranya dia. Jadi yang satu ini orang yang ahli debat, ahli cekcok gitulah, ahli cekcok lah. Akhirnya diulangi lagi tuh perdebatan itu, diulangi lagi. Kata si orang yang alim, orang yang menang ini, ya kalau seandainya kamu mau, nanti akan saya ulangi lagi. Ternyata diulangi lagi lah pertengkaran itu. Jadi kayak Nabi itu menjadi hakim, menjadi pemutus kebenaran di antara dua orang ini. Akhirnya menang lagi lah orang yang alim itu tadi. Akhirnya kejadian ini diulangi oleh Nabi sebanyak 3 kali. Nah pas yang ketiga kalinya, akhirnya Nabi kemudian setelah yang ketiga kali itu setelah si yang jahil itu kalah terus, dia tetap berkata, sesungguhnya ini muhikkun, yang benar itu adalah saya wahai Nabi. Akhirnya Nabi berkata, mengeluarkan sabdanya bahwa siapa orang yang mengambil haknya seorang muslim dengan jalan perdebatannya itu, dengan jalan dengan jalan ini, dengan jalan debat, dengan jalan pertengkaran, dan kemudian dia ambil pokoknya sesuatu yang bukan haknya, maka kata Nabi,
dia sedang mengambil lahan di neraka untuk dia nanti tinggali. Begitu. Jadi setelah Nabi berkata seperti itu, ternyata orang yang tadi menang, orang yang tadi alim, ini dia tersadarkan dengan ucapannya Nabi. Akhirnya dia mengaku, ya Rasulullah, sesungguhnya yang benar itu adalah dia, si orang jahil ini tadi. Jadi haknya yang sedang saya pegang saat ini itu sebenarnya adalah haknya dia. Jadi ya dikembalikan akhirnya apa yang menjadi haknya si jahil dikembalikan oleh si orang alim tadi itu yang sudah diputus menang oleh Nabi. Tapi dia diputus menang karena memang dia pintar dalam berdebat, dia pintar dalam biasa cekcok gitu ya sama orang. Jadi dia ngerti lah bagaimana cara membungkam mulut lawan, bagaimana cara untuk membuat logika yang tadinya salah menjadi seolah-olah itu menjadi suatu kebenaran. Maka akhirnya setelah dia mengaku itu, Nabi pun juga tetap berkata bahwa siapa orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya dari neraka, dari api neraka. Ya, hati-hati jadi orang yang suka bersilat lidah, yang mengaku bahwasanya dia berhak atas sesuatu hal, tetapi sebenarnya itu bukanlah hak dia. Dan dia bawa ke pengadilan, kemudian dia menyewa pengacara yang luar biasa handal. Ini bisa khawatir kalau seandainya memang benar itu bukanlah hak dia dan dia ambil, itu dia seolah-olah sedang mengambil bagian tempat tinggalnya nanti di neraka. Na'udzubillah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami. Dan kita lanjutkan minggu depan, dan jika memang ada kesalahan, baik dalam kesalahan dalam memaknai ataupun juga dalam menjelaskan, mohon koreksiannya, mohon dimaklumi juga. Mohon koreksinya terutama ya, mohon koreksinya jika memang didapati ada kesalahan, baik kesalahan dalam memaknai ataupun kesalahan dalam menjelaskan. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.